Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ibadah online Minggu 23 Agustus 2020. Ibadah saat ini bertemakan doa obat bagi kekhawatiran. Filipi 4 ayat 2-9 adalah tema yang disampaikan pada khotbah hari ini dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yulis Ganti Ramang STH. Supaya tertib dan hikmat jalannya ibadah ini, maka dimohon untuk saudara tidak mengaktifkan seluler phone atau HP, termasuk alat komunikasi lainnya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dapat mengisi formulir daftar hadir peserta ibadah dari link yang telah di-share oleh majelis. Jemaat dapat mengklik dan langsung mengisi formulir daftar hadir tersebut. Saudara dapat juga mengisi daftar hadir ini buat anggota keluarga lainnya yang mengikuti ibadah saat ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi bahwa walaupun saat ini kita ada di masa new paranormal yang telah disampaikan pihak pemerintah di mana sudah dibuka kembali semua fasilitas umum, bagi jemaat industri yaitu jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana baru akan dimulai pada minggu terakhir bulan Agustus ini dan mengikuti aturan yang ada di area perusahaan PT Freeport Indonesia sesuai pengumuman yang sudah dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus. Dengan jadwal ibadah dan penggunaan gedung gereja yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah Antar Gereja PT Freeport dengan tetap mematuhi protokol pandemi COVID-19 sesuai prosedur yang berlaku. Tim New Normal telah memastikan semua peralatan yang terpasang serta material yang akan digunakan sesuai prosedur kesehatan sebelum gereja dibuka kembali. Untuk tertibnya jemaat diminta untuk mengisi lembaran pengisian keikutsertaan beribadah secara online, tetapi juga secara manual. Pada lembaran pengisian nomor kursi akan dicantumkan. Guna mempermudah tim jika ada suatu kondisi yang terjadi saat ibadah berlangsung. Tim juga akan sosialisasi kehadiran jemaat, mulai meninggalkan rumah, saat menggunakan transportasi, menggunakan masker, sampai tiba di parkiran gereja. Untuk jadwal ibadah pada pembukaan sesuai yang disiapkan yaitu sebanyak 160 kursi. Maka kita akan mulai dari week 1 sampai week 2. Untuk anak-anak berusia 15 tahun ke bawah dan usia lansia yaitu 60 tahun ke atas termasuk yang rentan memiliki penyakit bawaan untuk tetap tinggal dan mengikuti ibadah dari rumah tempat tinggal masing-masing. Informasi lain adalah kegiatan gereja seperti ibadah persekutuan anggota muda, persekutuan wanita dan persekutuan kaum bapak minggu ini tetap dilaksanakan secara online melalui channel ini. Untuk ibadah PAM pada hari Rabu tepat jam 7 malam, untuk ibadah PW dan PKB pada hari Kamis tepat jam 7 malam. Kami menyediakan ibadah sekolah minggu, PAR via Google Meet, setiap hari Jumat sore, sementara ibadah untuk kelas remaja dan remaja Alkitab dilaksanakan tiap hari Minggu sore via Google Meet. Saudara bisa menghubungi kakak pengasuh sesuai kelas anak saudara untuk mendapatkan informasi meeting ID beserta passwordnya. Panitia pemilihan majelis periode 2021-2026 juga menyampaikan terima kasih kepada para sidi jemaat yang telah bersedia mengikuti penjaringan dalam pemilihan pada tahap pertama nanti. Panitia juga membuka kesempatan kepada sidi jemaat yang terpanggil dan memiliki kerinduan untuk melayani menjadi penatua atau syamas pada pemilihan nanti. Pedoman dan aturan pemilihan mengikuti tata gereja GKI di Tanah Papua dengan penyesuaian berdasarkan kondisi pada jemaat industri. Sehingga pemilihan dan penetapan Majelis Jemaat Bethlehem Kuala Kencana periode 2021-2026 ini akan dilakukan berdasarkan kelompok sel pemuridan atau KSP dan bukan berdasarkan week atau rayon. Demikian informasi ini menjadi perhatian seluruh sidi jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Dan bagi Anda yang mau memberikan persembahan, baik itu persepuluhan maupun diakonia ataupun komitmen iman, Anda bisa memberikan melalui nomor rekening Bank BRI 1880010000002 566 ditujukan kepada GKI Bethlehem Kuala Kencana atau kepada majelis jemaat terdekat. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi pelayanan ibadah, silakan Bapak Ibu menghubungi call center kami yaitu 081-247-097662 atau 081-247-552-889. Informasi tentang kegiatan gereja minggu ini saudara bisa menyaksikan langsung
atau siaran ulang ibadah raya melalui channel YouTube dengan nama Ibadah Online GKI Bethlehem Kuala Kencana. Jangan lupa untuk tekan tombol like atau subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi saudara, sehingga saudara tidak kehilangan update video terbaru dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi dengan mengisi puji-pujian, pemain musik, song leader, tim multimedia dan para majelis yang terlibat mendukungnya jalannya ibadah ini. Demikian informasi warta jemaat minggu ini, dan kita akan bertemu kembali di channel ibadah minggu berikut. Selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus berkati. Kita akan memulai ibadah kita di saat ini. Perlu diketahui yang memimpin ibadah di saat ini adalah Pak Pendeta Julius Ganti Rahman. Untuk memulai ibadah di saat ini, saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Mazmur 122 ayat 1 dan 2. Bersukacitalah hatiku tak kala aku mendengar. Bersukacita hatiku tak kala aku mendengar seruan orang bergemar. Hai, marilah ke rumahmu, Yerusalem, begitulah kami dimasuk menyembah ke dalam pintu gerbangmu, Yerusalem, negeri besar yang kokoh dan teguh benar. Kesanalah iklah umat Tuhan. Segala suku menyembah menurut yang difirmankan, sedang segala nyanyian memuji nama Tuhannya. Di sanalah mahkamatnya dan tahta Daud yang bakar. Hai, doakan Yerusalem, kiranya bersejahtera pendudukmu dan amanlah yang mengasihi kota Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu dan kita beribadah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 122 pada ayatnya yang ketiga. Tetap diberinya sejahtera dan kata-kata selanjutnya. Tetap diberi sejahtera di dalam tembokmu teguh, dan amanlah istanamu. Kiranya selamat isinya, mengingat saudaraku, ku doakan sejahteramu. Dan karena baikmu yang kudus, yaitu rumah Tuhanku, ku tuntut kebajikanmu, selamatmu senantiasa. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah berdosa kepadamu sehingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah segala dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita aminkan berita anugerah dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 138 ayatnya yang ketiga. Ya Tuhan Yesus sayanglah dan kata-kata selanjutnya. Untuk mendengar hukum Tuhan, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku.
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan ke-10 hukumnya ini, untuk kita akan memasuki minggu kerja yang baru. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang mana pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Kitab Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Tuhan tolong kami, curahkan Roh Kudus-Mu di atas kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, akan memampukan kami untuk memahami apa maksud-Mu di balik dari firman yang hendak kami baca dan renungkan saat ini, tetapi juga lewat kuasa Roh Kudus-Mu, akan memampukan kami melakukan firman ini di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Ampuni kami Tuhan dari semua salah dan dosa yang kami perbuat, dan layakkan kami untuk dapat duduk seputar firman-Mu di saat ini. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9 berbunyi demikian. Filipi 4 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Dengan perikop nasihat-nasihat terakhir. Eudio kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan.
Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan mau melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan memberikan persembahan syukur. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita iringi dengan nyanyian Mazmur 105 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sementara itu derma saudara diserahkan untuk pekerjaan Tuhan, ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13 yang berbunyi, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ucap syukur dan puji hua dan kata-kata selanjutnya. Ucap syukur dan puji hua dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyhurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di minggu keempat ini 23 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua terambil dari kitab Filipi Perjanjian Baru pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9 dengan perikop nasihat terakhir, dan oleh gereja memberikan tema doa obat bagi kekhawatiran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian terakhir dari kitab Filipi ini memberi nasihat kepada jemaat di Filipi bagaimana mereka hidup dalam perdamaian dan kasih. Karena dalam kehidupan berjemaat di Filipi pada saat itu ada timbul perbedaan di antara para pelayan Tuhan untuk diminta diselesaikan. Memang saudara-saudara, identitas yang disebut teman setia dalam pembacaan kita ini masih belum terlalu jelas. Mungkin saja ia adalah Epafroditus yang membawa surat-surat ini kepada jemaat di Filipi, atau seorang rekan Paulus yang ada di penjara. Orang itu bisa juga yang bernama Sunsugos, yang berarti penerima kuk bersama. Keprihatinan pada jemaat ini membuat Rasul Paulus sampai mengulang 6 kali kata kasih kepada mereka di dalam yang kita temui di dalam pembacaan kita. Ia menekankan sebagai pemimpin di dalam jemaat, seyogianya lah untuk memberikan teladan sebagaimana teladan yang diberikan oleh Kristus. Ada banyak hal yang positif yang dapat dilakukan, dan terutama dan yang terpenting di sini adalah menjadikan jemaat sebagai mahkota. Saudara-saudara, melalui pembacaan kita ini dari Filipi 4 ayat 2 hingga ayat yang ke-9, kita akan belajar 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kesimpulan dari ayat pertama dan ayat yang ketiga yaitu berdirilah teguh dan sehati sepikir. Bagaimana caranya kita dapat berdiri teguh di hadapan Allah? Ini mengacu kepada ayat sebelumnya, Filipi 3 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21, yakni dengan mengarahkan mata kita terus tertuju kepada Kristus, terus menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang abadi, dan fokus pada kenyataan bahwa Kristus
yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita dan alam semesta. Dengan demikian, kita tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua itu ada dalam sepengetahuan Allah. Berdirilah teguh juga berarti sabar dan tabah dalam menahan pengaruh negatif dari segala ujian dan pencobaan, pengajaran sesat atau penderitaan. Rasul Paulus tidak bermaksud suratnya ini untuk menasehati jemaat di Filipi tentang doktrin atau pengajaran yang salah, melainkan menyampaikan beberapa masalah hubungan antar manusia yang terjadi dalam jemaat Filipi saat itu, di mana terjadi hubungan yang buruk di antara pelayan, dan itu bukanlah masalah kecil. Ia mengambil contoh dengan nasihat kepada dua wanita, Euodia dan Sintike. Mungkin tokoh-tokoh penting dalam jemaat yang disebutnya telah bekerja di jemaat bagi Kristus. Melalui usaha dan kerja keras mereka telah banyak orang percaya dibawa kepada Kristus. Adalah tidak mungkin, saudara-saudara, seseorang yang terlebih, seseorang pelayan yang percaya kepada Kristus bekerja keras bagi pekerjaannya tetapi memiliki hubungan yang buruk dengan sesama orang percaya lainnya. Apalagi juga memiliki tujuan dan komitmen yang sama, seperti sehati, sepikir, perlu diutamakan, akan bekerja sama, dapat bersinergi. Itu kita bisa bandingkan dengan Filipi 2 pada ayatnya yang kedua. Yang kedua, Bapak Ibu, persekutuan yang Tuhan kasihi yang menjadi pelajaran bagi kita adalah ada pada ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima dari pembacaan kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Adalah tanpa aneh seseorang yang dipenjarakan mengatakan kepada jemaat bersukacitalah. Akan tetapi sikap Rasul Paulus itu memberikan pelajaran kepada kita atau memberikan pelajaran penting, di mana sikap di dalam hati seharusnya bukanlah merupakan refleksi dari keadaan di luar tubuh. Respon kita terhadap apa yang terjadi di sekeliling tidak harus membawa dampak buruk terhadap hati kita. Kebahagiaan bukan datang dari luar yang ada di sekeliling atau hal peristiwa tertentu, tetapi sikap dari dalam hati, yakni hati yang telah dipenuhi oleh Roh Yesus. Rasul Paulus tetap penuh sukacita karena tahu bahwa tidak masalah apa yang terjadi padanya, sebab Tuhan Yesus selalu ada dan selalu bersamanya. Firman Tuhan menekankan kata senantiasa, jelas menunjukkan sumber sukacita itu bukan tergantung pada situasi, tetapi sumber yang abadi, yakni Tuhan Yesus. Beberapa kali dalam suratnya, Paulus mendesak jemaat Filipi untuk bersukacita. Mungkin hal itu yang dibutuhkan jemaat saat itu, akibat masalah perbedaan yang ada. Dengan demikian, kita juga diminta agar tidak mudah menaruh sakit hati dan dendam kepada mereka yang berbeda pendapat atau menyakiti hati kita, serta tidak berbangga dan omong besar atas kelebihan yang kita miliki dan menuntut hak-hak sepertinya menjadi milik kita. Hamba Tuhan dan para pelayan perlu melihat jemaat sebagai mahkota, dalam arti
yang paling utama dan dimenangkan, dan bukan ego masing-masing pribadi. Bila mana ini yang dilihat sebagai sumber sukacita, yaitu jemaat bersatu padu, bertumbuh dan berbuah, maka sukacita akan datang pada kita semua. Sukacita itu mestinya sudah datang dari Yesus yang diam di dalam hati setiap orang yang percaya. Pelayan seharusnya menjadi panutan bagi jemaat. Untuk itu perlu ditonjolkan kebaikan hati berupa kesabaran, kesediaan mengalah, apalagi keinginan menyenangkan orang lain dengan kasih. Dasar daripada semua ini adalah kesiapan orang percaya di dalam akan menyongsong kedatangan Kristus yang sudah dekat. Tuhan sudah dekat adalah prinsip Kristiani bahwa Yesus akan datang segera, dan setiap masalah yang membawa dosa harus diselesaikan dengan kasih. Itu kita bisa lihat dalam Matius 24 ayatnya yang ke-36, Roma 13 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-14. Hati yang bersukacita dan bersyukur adalah prinsip dari kekristenan. Tuhan sudah dekat juga berarti ia tetap dekat, yakni sedekat doa kita. Itu kita bisa bandingkan Filipi 1 pada ayatnya yang keempat. Maka pada kedatangannya yang kedua kali, sukacita dan syukur serta janji-janjinya akan digenapi. Itu kita bisa lihat dalam Mazmur 87 pada ayatnya yang ke-7. Yesus yang hidup di dalam diri kita akan memenuhi rencananya yang indah, dan kita akan menerima mahkota kemenangan. Hal yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita pada ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Janganlah khawatir dan nyatakanlah keinginanmu dalam doa. Salah satu sumber kehilangan sukacita adalah adanya kekhawatiran. Ini juga yang dilihat Rasul Paulus, sehingga dinyatakan janganlah khawatir tentang apapun juga. Meski tidak dijelaskan kekhawatiran apa yang terjadi pada jemaat itu, tapi diduga bukan dari faktor-faktor materi, tetapi lebih kepada gengsi, status, kesombongan, dan harga diri. Saudara-saudara, banyak pihak yang bersengketa atau bertengkar tidak mau memulai perdamaian. Sebab ada pandangan bahwa mereka yang menawarkan perdamaian terlebih dahulu adalah mereka yang mengaku kesalahan. Mereka yang mengalah dianggap sebagai pihak yang salah, padahal itu jelas berbeda, mengalah dan salah. Orang yang mengalah memang sedikit harus kalah dalam arti tidak mau menang melulu. Akan tetapi mereka yang mengalah justru sering menjadi pemenang. Sebab langkahnya adalah mundur selangkah untuk maju dua langkah. Alkitab juga memberikan contoh mereka yang mengalah justru yang diberkati. Sebagaimana Abraham mengalah terhadap Lot dan Daud mengalah terhadap Saul. Kekhawatiran itu harus diganti menjadi mendapatkan damai sejahtera. Alkitab mengatakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dalam Matius 6 pada ayat yang ke-27 dan juga Lukas 12 ayat 25. Artinya, kekhawatiran tidak menambah apapun juga. Jelas kita tidak bisa membayangkan situasi hidup kita untuk tidak khawatir tentang apapun. Itu tidak mungkin. Kita bisa khawatir tentang pekerjaan di kantor, tentang keadaan di rumah tangga kita masing-masing,
dan anak-anak khawatir tentang apa yang ada di sekolah, atau kita khawatir tentang persoalan-persoalan lain. Akan tetapi saudara-saudara, Rasul Paulus menasihatkan agar merubah kekhawatiran kita menjadi doa. Apakah kita ingin kekhawatiran kita berkurang? Maka menurut tema kita minggu ini, doa obat bagi kekhawatiran. Karena itu saudara-saudara, tambahkanlah waktu kita untuk berdoa. Ketika kita mulai khawatir, maka hentikanlah kekhawatiran itu dengan mulai berdoa kepada Tuhan Yesus. Doa merupakan obat bagi kekhawatiran dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus akan mengisi hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera. Doa mendorong agar kita memiliki suasana berpikir yang lebih damai sejahtera. Kita akan menerima kasih karunia dan berkat darinya. Dalam Kolose 3 pada ayatnya yang ke-15. Yang kedua, melalui doa secara otomatis menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Itu dalam Roma 8 pada ayatnya yang ke-28. Yang ketiga, melalui doa kita memperlihatkan kesetiaan sekaligus memperbaharui kepercayaan pada Tuhan yang memelihara kita. Dalam Matius 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34. Dan yang keempat, melalui doa kita meminta kekuatan dan pertolongan Allah untuk membekali dan menguatkan di dalam persoalan yang kita hadapi. Itu kita bisa lihat dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13, Efesus 3 pada ayatnya yang ke-16. Yang kelima, Alkitab memerintahkan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Efesus 6 ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada bagian lain dinyatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus yang dinyatakan dalam nats pembacaan kita melampaui segala akal. Itu berarti melampaui ketidakmampuan segala pikiran, gagasan dan perencanaan manusia untuk memahami kedalaman dan kebesaran damai dari Allah itu. Damai sejahtera itu datang ketika kita berprinsip semua ada dalam kendali Yesus yang pasti memelihara jiwa kita. Kewargaan surgawi kita adalah pasti. Perjalanan hidup kita sudah ditentukan pada jalan yang dipimpin oleh Tuhan, dan kita pasti akan menang atas segala rintangan dan pencobaan. Karena itu, biarkanlah damai sejahtera dari Allah yang memimpin hati kita terhadap kekhawatiran dan kecemasan di masa adaptasi hidup baru yang sementara kita jalani saat ini. Yang berikutnya Bapak Ibu yang menjadi pelajaran bagi kita saat ini, pada ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Pikirkan dan lakukanlah semua hal itu. Apa yang kita taruh di dalam pikiran akan menentukan hasil dalam perkataan dan perbuatan. Rasul Paulus juga menyadari bahwa pikiran para pengikut Kristus perlu diberi
makanan dengan mengatakan kita memprogramkan pikiran dengan hal-hal yang benar dan berguna. Makanan yang dimaksud adalah hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kumpulan makanan pikiran ini sering disebut sebagai pemikiran positif Kristiani. Selanjutnya Tuhan sendirilah yang akan turun tangan untuk menolong setiap kita. Apakah kita ada kesulitan mendapatkan pikiran yang bersih? Atau pikiran kita hanya sering melamun? Periksalah apa yang ada di dalam pikiran kita yang rusak. Yang rusak itu mungkin berasal dari televisi, yang rusak itu mungkin berasal dari internet, dari buku, film, atau majalah. Buanglah semua yang rusak itu dan gantikanlah hal-hal yang mengganggu dan buruk itu dengan hal-hal membuat sukacita. Karena itu saudara-saudara, isilah pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mengisinya dengan berbagai berita dan rencana harian kita. Bacalah firman Tuhan dan tekunlah berdoa. Carilah makna firman dan berusahalah untuk dapat memahami dan membuatnya menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu terjadi hanya dengan disiplin dan ketaatan. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jemaat di Filipi menghadapi persoalan hubungan para pelayannya yang tidak sehati, sepikir, sehingga mengganggu pelayanan yang diberikan. Gangguan ini tidak terbatas di situ saja, tetapi juga dalam keyakinan dan keteguhan mereka di dalam Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan menasihati mereka agar berdiri teguh dengan mengarahkan pikiran pada Tuhan Yesus yang kedatangannya sudah dekat. Dunia ini bukanlah tujuan akhir, melainkan mempertahankan keselamatan mereka yang sudah dijamin di dalam buku kehidupan. Untuk itu, mereka harus sehati, sepikir, dan senantiasa bersukacita. Apapun yang membuat sukacita mereka terganggu, lebih baik disingkirkan. Kekhawatiran yang lebih kepada faktor gengsi, harga diri, kehormatan, dan lainnya yang dikhawatirkan menurun harus dibuang jauh-jauh demi untuk terciptanya damai sejahtera. Segala kekhawatiran yang non fisik maupun fisik itu lebih baik dibawa dalam doa. Menyerahkan semuanya kepada Allah yang mengendalikan hidup kita dan alam semesta ini. Pikiran kekhawatiran yang dibuang sebaiknya diisi dengan pikiran yang positif Kristiani, yakni semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang diisi dan dilakukan. Bertekadlah belajar melatihnya sehingga Allah sumber damai sejahtera akan menyertai sehingga kita menjadi pemenang yang berhak akan janji Allah yang sudah disediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengakuan kepercayaan saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman dan di segala tempat, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita aminkan pengakuan kepercayaan dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 77 ayatnya yang pertama. Ku percaya Yesus Kristus, dan kata-kata selanjutnya. Ku percaya Yesus Kristus, Dia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit lalu naik ke surga, memegang kerajaan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di harimu yang kudus ini. Dari rumah kami masing-masing, kami boleh
beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan bahkan Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian apa kata firman-Mu. Tuhan memberkati firman yang telah kami dengar ini, supaya firman ini kami dapat jadikan sebagai pedoman dan suluh di dalam langkah kehidupan kami dalam akan memasuki minggu kerja yang baru. Kami berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk kehidupan jemaat Bethlehem Kuala Kencana dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan tambahkan hikmat-Mu kepada mereka sekalian, biar lewat hikmat itu akan dipakainya di dalam melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan di sepanjang minggu kerja yang akan kami lalui. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang Tuhan sudah titipkan kepada kami sekalian. Di dalam masa pertumbuhan, Tuhan berikan pertumbuhan yang baik di dalam masa pendidikan mereka dari tingkat terendah sampai perguruan tinggi dimanapun anak-anak kami berada saat ini. Kami memohon penyertaan-Mu kepada mereka sekalian supaya mereka dapat menyelesaikan studinya dan biarlah pada akhirnya nama-Mu boleh terus dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan berikan kemudahan dan bukalah pintu anugerah-Mu Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan apapun yang Tuhan ingin percayakan untuk mereka akan kerjakan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk anak-anak kami yang ada dalam jemaat yang sementara mencari jodoh. Tuhan tolong berikan yang terbaik kepada mereka. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk jemaat kami yang saat ini tidak ambil bagian dalam ibadah di hari-Mu yang kudus ini. Karena mereka yang sakit, kami memohon jamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan biarlah dapat mereka pulih dan sembuh dari sakit mereka. Mereka yang ada sementara dalam pemulihan, Tuhan mau ikut campur tangan di dalam seluruh proses kerja usaha yang dilakukan oleh keluarga, supaya pada waktunya Tuhan, mereka akan pulih secara total dari sakit apapun yang diderita saat ini. Kami juga berdoa untuk janda duda anak yatim. Biarlah Tuhan terus menjaga memelihara mereka, supaya di dalam menjalani kehidupannya Tuhan, mereka menjalaninya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Kami juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan, yang saat ini, yang berduka, Tuhan tolong hiburkan, biarlah lewat penghiburan yang berasal dari Tuhan, mereka mau bangkit dan keluar dari kedukaan yang dialaminya saat ini. Terkhusus Tuhan kami mau berdoa untuk jemaat kami, Robert Sarwom, dan istri terkasih, di mana orang tua mereka Tuhan telah panggil. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga ini, Tuhan tolong hibur mereka sekalian, dan Tuhan memberikan kemudahan di dalam akan melalui proses demi proses untuk akan mengantar orang tua mereka ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Biarlah atas penyertaan-Mu, keluarga ini terus dikuatkan dan tetap fokus di dalam akan mempersiapkan segala sesuatu untuk akan mengantar orang tua terkasih mereka ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang lansia, dimanapun mereka berada saat ini. Kami memohon penyertaan perlindungan-Mu kepada mereka sekalian, supaya mereka terus dikuatkan dan tetap disehatkan untuk menjalani kehidupan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk perusahaan di mana kami ada, PT Freeport Indonesia, pimpinan mereka dan seluruh karyawan yang ada. Biarlah Tuhan terus menjaga, memelihara, melindungi mereka sekalian, supaya mereka dengan hikmat yang berasal dari Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terlebih Tuhan, untuk akan dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawan yang ada dan keluarganya, tetapi juga Tuhan, perusahaan ini boleh terus menjadi berkat kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan, terkhusus Tuhan untuk orang-orang yang ada di tanah Papua. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Para medis kami juga berdoa, Tuhan berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab, supaya lewat pekerjaan yang sementara dilakukan saat ini untuk menghambat lajunya COVID-19, biarlah atas kasih dan anugerah-Mu dan lewat mereka virus ini Tuhan dapat dihindari dan bahkan dihilangkan dari dunia ini. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk kota di mana kami ada,
Kota Kuala Kencana dan Timika. Tuhan terus jaga lindungi kami sekalian. Hadirkan roh damai sejahtera-Mu di atas kedua kota ini. Supaya kami semua yang ada di atas kedua kota ini dapat dengan penuh damai dan sukacita Tuhan. Dapat melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu di GKI di Tanah Papua, Ketua Sinode, dan seluruh staf, Ketua Klasis dan seluruh staf, PHMJ, Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, Badan Pelayanan Unsur, Penatua dan Semas yang ada. Tuhan berkati mereka sekalian di dalam tugas dan tanggung jawab, dan biarlah lewat berkat-Mu Tuhan, mereka dengan tekun dan kesetiaan dapat melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk panitia pemilihan majelis yang sementara bekerja saat ini. Tuhan tolong bekali dengan hikmat-Mu supaya mereka dapat melakukan pekerjaan ini dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk panitia adaptasi kehidupan baru. Biarlah Tuhan terus memberikan roh kebersamaan, kekompakan kepada mereka supaya mempersiapkan segala sesuatunya untuk akan menopang ketika kami akan memulai untuk beribadah bersama-sama di gereja di tempat ini. Kami juga berdoa untuk kami sebagai jemaat-Mu di dalam akan mengikuti ibadah yang akan berlangsung dalam gereja ini. Berilah kami kesetiaan, kesabaran dan dengar-dengaran supaya setiap Tuhan hal-hal yang diatur oleh tim adaptasi kehidupan baru, kami boleh melakukan semua itu dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Dan sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami Tuhan, kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami dari rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap pemberian-pemberian yang kami bisa berikan. Persembahan syukur perpuluhan, komitmen iman. Biarlah Tuhan mau menerima setiap apa yang kami berikan di hari ini. Supaya pemberian ini boleh dipakai untuk menopang pekabaran Injil-Mu di jemaat klasis dan bahkan sampai di sinode. Kami juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka sekalian, lengkapi rasa syukur dan sukacita mereka Tuhan dengan kehadiran-Mu. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang akan mengelola setiap persembahan-persembahan yang kami berikan di hari ini. Biarlah mereka dapat mengelolanya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa persembahan kami dan terlebih hidup kami. Biarlah setiap kami yang ikut ibadah ini, kami boleh menjadi persembahan yang hidup yang berbau harum di hadapan-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 176 ayat 1 dan sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ayat pertama dan kedua kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Dunia dalam rawa payah, dan kata-kata selanjutnya. Dunia dalam rawa payah, berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus, beri di dalam gelap
Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.